Jokowi, Jokowi, Jokowi. Jika Rempang diserang, Jokowi tumbang. Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Indonesia Timur, dan juga semenanjung Melayu yang ada, semuanya harus bersiap. Sesungguhnya panggilan jihad yang sesungguhnya sudah mulai diletupkan di berbagai tempat. Maka saya menghimbau kepada semua masyarakat agar menghitung bahwa apa yang terjadi di Rempang merupakan kode keras bahwa kita akan menghadapi keadaan yang lebih berat. Dengan dalih peduli Rempang, HTI hendak menjadikan kasus Rempang sebagai panggung politik pengasong khilafah untuk eksis kembali. Sejak awal menjabat tahun 2014 silam hingga periode kedua, Jokowi tak henti-hentinya diserang. Lihat saja kelakuan sejumlah ex-petinggi di negeri ini seusai masa jabatan mereka berakhir. Jokowi terus mengabdi bagi negeri, sementara mereka berusaha tetap unjuk gigi, merecoki siapa saja mereka. Apakah mereka iri dengan keberhasilan seorang Jokowi? Atau jangan-jangan ada agenda tersembunyi? Simak ulasan sudut pandang Beta. Jokowi mengabdi, bukan niat mencuri atau pengen dipuji. Lihat saja bagaimana Jokowi memimpin Solo, Jakarta, kemudian Indonesia. Sosok yang sudah selesai dengan dirinya ini bekerja dalam senyap dan tak pernah menjawab caci maki, fitnah dari para berdebah kelas sampah. Sementara orang-orang seusia mereka meradang dan menyerang Jokowi. Sebenarnya apa salah Jokowi? Dia bekerja sesuai amanah yang dia terima. Hadiah dari Muhibah ke beberapa negara bernilai miliaran dia serahkan kepada KPK. Apa pernah SBY, JK, DS atau pejabat lain melakukan hal yang sama? SBY yang membuat museum keluarga saja nyerobot APBD di tengah pandemi. Kalau JK nggak usah dibilang lah. Mana ada pedagang merugi? Mereka seperti kor menyerang Jokowi. Padahal begitu mereka menyerang, sama saja mereka bak melempar bumerang. Kenapa? Karena orang yang diserang adalah orang yang sedang menjalankan kebenaran. Sehingga kalau diserang dengan memaksakan celah keburukan, pasti tidak ada ruang. Andai sedikit saja orang-orang tua ini bisa melihat kebenaran dan apa yang dilakukan Jokowi untuk negeri ini, harusnya mereka malu hati. Orang-orang itu dibesarkan dan menikmati zaman Orde Baru dengan foya-foya. Jadi hampir dipastikan ketidaksukaan mereka kepada Jokowi karena tidak bisa cari makan dengan cara model lama. Sementara Jokowi adalah produk zaman penindasan non-demokrasi. Dia tidak mengecap kemewahan, hidup di bantaran kali Surakarta. Ibunda dan ayahnya hanya jualan kayu bakar, kerap berpindah rumah kontrakan, dan terakhir digusur. Makanya hatinya berpihak kepada rakyat tanpa basa-basi, sehingga orang serakah pastilah membencinya. SBY misalnya terus memuji dirinya seolah dia presiden yang penuh prestasi. Tidak malu dia memuji dirinya sendiri. Padahal urusan Papua saja dia jauh kemana-mana. Mengurus BBM satu harga saja dia tidak bisa, apalagi membuat jalur Trans Papua. JK lepas dari jabatan Wapres jadi seperti orang stres. Berisik saja dia bilang pemimpin karismatik. Makanya dia nggak bisa membedakan antara fitnah dan kritik. DS baru saja ditulis oleh Ade Armando bahwa DS adalah sosok yang membahayakan negara karena dia berusaha membelah bangsa ini dengan jalan apa saja. Tapi yang pasti isu agama masih dia mainkan. Ini 11-12 dengan JK sebagai dalang penggalangan perang antar warga saat Pilkada Jakarta 2017 yang lalu. AR, orang tua satu ini sebenarnya sudah basi untuk dikomentari karena usianya sisa beberapa hari saja. Lihat, kalau dia ngomong seperti orang songong. Ceritanya, kalau nggak suara langit, ya PKI. Tapi diminta tunjuk hidung, malah hidungnya sendiri yang panjang sampai mata kaki. Dialah Pinocchio zaman kekinian yang wajib diabaikan. Kini keberadaan kita sebagai pendukung Jokowi, mau disebut buzzer, bulldozer, atau ser-ser yang lain, tidak masalah. Asal jangan disebut kaum dasteran. Kita harus terus menguatkan diri, bersatu, mempertahankan kebenaran tanpa keraguan. Siapa yang membenci Jokowi
90% pasti orang gak benar. Atau bukan orang benar. Bagi anak muda penerus bangsa, sekarang di depan mata kita adalah tauladan yang bisa jadi panutan. Jokowi lah sosok itu. Jangan kalian terkelabui oleh para badut tua yang salah gaya, gerah, karena tidak bisa menjarah, baik menjarah harta atau kekuasaan. Kalian lihat sendirilah siapa mereka dan seperti apa kelakuan mereka. Ibarat mobil keren, tapi bodong nompolnya. Tuhan pasti tidak suka. Salam sudut pandang beta. Kepada seluruh bangsa Melayu se-Sumatera, kemudian se-Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, bahkan Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand dan Filipina, di Rempang Galang sekarang sudah kondusif. Terima kasih atas dukungan kalian semua, karena kita bukan suku Melayu, kita adalah bangsa Melayu, tapi dukungan yang sehat. Sampaikanlah umpama ide-ide yang sehat, bukan anarkis. Menanggapi berbagai narasi provokasi dari para kaum sakit hati soal Rempang, warga Rempang pun tak tinggal diam, di mana sebagian tokoh adat Melayu secara terang-terangan mengcounter narasi miring dari para kaum sakit hati. Tak hanya itu, tokoh adat Melayu juga menghimbau pada masyarakat Indonesia agar jangan terpengaruh dengan narasi provokasi dari para kaum sakit hati. Saya Sani, koordinator Kramat, mengatakan kepada seluruh masyarakat Batam dan di luar Batam, silakan datang ke Rempang. Keadaan di tempat kami ini kondusif, super kondusif. Mantap. Apabila ada hoa-hoa yang mengatakan bahwa Rempang tidak kondusif, itu adalah sebuah pernyataan yang memecah belah dan provokator. Mohon apabila tahu orangnya dilapor ke polisi setempat. Terima kasih. Kita cuma mengharap dari pemerintah, kasihlah yang terbaik buat kami masyarakat, itu aja. Kami cuma minta yang terbaik aja. Yang terbaik yang dimaksud itu seperti apa, Bang? Ya, kalau memang ada pemberian dari pemerintah, ibaratnya kasih lokasi untuk perumahan atau apa, tapi jangan dikasih rumah dusun. Masalah Rempang sendiri telah ditangani dengan baik oleh Presiden Jokowi dan jajarannya, di mana dalam sebuah kesempatan Presiden Jokowi memerintahkan pada Bahlil Lahadalia yang adalah Menteri Investasi untuk turun bertemu dengan masyarakat Melayu di Rempang. Sehingga dalam pertemuan tersebut, masyarakat Melayu telah menyampaikan aspirasi mereka sehingga telah mencapai kesepakatan bersama. Bahkan Aliansi Pemuda Melayu juga berkomitmen untuk mensupport serta mengawal pemerintah dalam membangun proyek investasi di tanah Rempang. Untuk komunikasi yang kurang baik, saya kira kalau warga ajak bicara, diberikan solusi, karena di situ sebetulnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunannya 40 tipe 45, tapi ini kurang dikomunikasikan dengan baik sehingga terjadi masalah. Tapi menurut saya nanti mungkin besok atau lusa Pak Menteri Bahlil akan ke sana akan memberikan penjelasan mengenai itu. Bapak Presiden punya perhatian yang sangat luar biasa, Abah, terhadap hal ini sampai beliau memerintahkan saya sendiri. Mas Bahlil, kamu turun sesekali. Yang pertama kita setuju investasi. Setuju investasi masuk nggak? Ya, setuju nggak? Setuju. Setuju. Oke, satu. Yang kedua, sudah 8 bulan 9 bulan yang lalu kita setuju. Nah, sudah paten lah barang. Nah, yang kedua, sekarang kita mau pergeseran. Pergeseran ini tidak usah ada aparat masuk untuk data. Maunya bagaimana? Orang tua langsung sendiri. Iya, biar kami, Pak. Oke, langsung. Kalau begini jelas, kami lebih percaya dan setuju dengan Bapak Menteri. Jadi Bapak Menteri turun langsung untuk masalah ini. Kami dukung pembangunan. Jadi tolong jangan ada relokasi, jangan ada dihijrah-hijrahkan, jangan ada digusur-gusur, tetap seperti sedia kala, batalkan itu secepat mungkin. Apa kata orang tua kami baik, kami ikut baik. Apa kata orang tua kami tidak baik, kami juga akan melakukan yang tidak baik. Kami orang Melayu berprinsip melihat dengan mata, merasa dengan hati. Apa yang kami lihat itulah yang kami rasakan. Jadi hari ini kami melihat proses
paparan secara jelas, maka itu kami juga udah merasa tenang. Tadi udah bagus belum tadi? Sudah bagus. Udah cocok belum? Sudah cocok. Kalau bagi kami ada itu, pemaksaan ke tidak? Tidak ada pemaksaan bagi Pak Menteri ke kami. Karena itu sudah kesepakatan bersama, maka kami tetap akan mensupport investasi ini. Sekarang kalau masih ada orang yang mengadu-adu kita, masih mau nggak ikut-ikut? Tidak boleh ikut lagi. Nah itu. Aliansi Pemuda Maju akan mengawal proyek investasi ini. Insya Allah kami akan mengawal sampai tuntas proyek ini. Karena kesepakatan masyarakat tadi, kesepakatan para tokoh-tokoh kami, sehingga kami menerima. Karena itulah yang terbaik buat masyarakat Rempang. Ternyata kesimpulannya adalah mereka ingin agar kalau investasi masuk, pergeserannya itu tidak boleh di luar dari Rempang. Tadinya kan mereka mau ditaruh itu di Kampung Galang, Pulau Galang. Saya ikutin terus. Yang kedua, mereka juga ingin agar kalau investasi masuk, anak-anaknya jangan hanya pekerja, tapi mereka menjadi pengusaha juga, kolaborasi. Yang ketiga, mereka juga ingin adalah agar jelas ganti ruginya itu harus jelas. Yang keempat adalah bagaimana dengan kampung-kampung mereka, bagaimana dengan makam-makam leluhur. Maka kemudian kita formulasikan. Saya setujui, saya bilang yang pertama adalah itu bukan relokasi. Karena kalau dari Rempang ke Galang kan relokasi, beda pulau. Tapi kalau dari Rempang ke Rempang itu bukan relokasi, pergeseran. Jadi kita geser kampung mereka, yang beberapa kampung itu kita geser ke satu kampung. Tapi masih di Rempang. Setuju mereka, udah teken. Yang kedua adalah komunikasinya saya rubah. Saya datang di sana bukan sebagai menteri. Saya berbaur sama rakyat, saya makan sama rakyat, tanya dari hati ke hati. Memang kadang-kadang kita ini pejabat, apa ya, tahulah kalau pada saat dimana kita duduk sama rakyat, ya kita harus membuat diri seperti rakyat juga. Gitu. Nah ini yang mereka nggak mau. Apa yang terjadi? Saya kasih penjelasan. Pertama, status tanah mereka ini, saudara-saudara kita ini kasihan, secara turun-temurun di sana, tapi belum ada hak, alas hak dari rumah-rumah mereka itu semua. Belum ada. Kasihan ini sebenarnya. Saya sebagai anak kampung terenyuh juga, baru tahu. Jadi nggak ada sertifikat, nggak ada AGB dari semua kampung. Maka kemudian kita formulasikan, kita geser ke satu kampung, namanya Kampung Tanjung Banong. Kemudian kita kumpulkan, kita taruh di situ dengan sertifikat hak milik 500 meter per rumah. 500 meter. Daripada nggak ada sertifikat, sekarang kita kasih sertifikat. Itu kebijakan dari Menteri ATR dengan kami. Yang kedua, akan diganti rumah tipe 45 dengan harga 120 juta. Kalau ada saudara-saudara kita yang punya rumah di sana yang memang ukurannya itu lebih besar daripada tipe 45, contoh katakanlah bangunannya itu 500 juta, itu ada KJPP yang menilai. Kalau itu benar, berarti 120 juta tambah 380 juta. Tapi kalau KJPP melihatnya bukan 500, tapi 400, berarti cuma tambah lagi 280 juta dengan 120 juta.